yang sah untuk melakukan sesuatu terhadap bawahan atau terhadap anak itu hanyalah negara atau orang yang mewakili di situ para penguasa militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supyati dan Kampung Kapuru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo dan salam kebajikan. Teman Didaktif, malam ini kita akan berdiskusi dengan seorang dosen di Universitas Brawijaya, Malang. Beliau teman saya, sekaligus guru saya juga. Kemarin waktu sama di kampus Universitas Negeri Surabaya. Dan malam ini kita mau mengulik sedikit saja berkaitan tentang disertasi beliau yang membahas tentang representasi hegemoni dalam catatan harian. Gimana sih sebutnya, Kiki Wadatsumi no Koe atau Noko Kajian Analis Wacana Kritis? Kira-kira gimana sebutannya itu, Bu Is? Kiki Wadatsumi no Koe. Oh begitu ya, Kiki. Ya, kalau Kiki Wadatsumi no Koe. Iya, kalau diterjemahkan ya dengarlah suara ombak, deburan ombak gitu. Oh gitu ya. Artinya itu ya. Iya, dulu ya. bahasa Indonesia dulu. Ya, oke. Suara ini kecil, Pak Karsan. Jelas suara saya? Ini jelas ini. Oke. Alhamdulillah. Jelas. Oke. Ya, kayaknya lebih bagus pakai headset ini. Baik. Iya. Bu Is, kita diskusi pelan-pelan dulu aja ya. Iya, aja. Bisa kembali dijelaskan apa arti dari Kiki Wadatsumi no Koe? Kike, dengarkan. Iya, bentuk perintah itu dalam bahasa Jepang. Kike. Oh, begitu ya. Dengarkan. Berarti jadi bacanya tetap seperti baca bahasa Indonesia ya? Kike Wadatsumi no Koe. Oke. Seperti itu tepat. Ding. Artinya dengarkan suara dengarlah suara ombak. Dengarlah suara ombak. Oh, dengarlah suara ombak. Bisa dijelaskan gambaran umum tentang ini buku ya yang dituangkan dalam catatan harian? Harian ini. Ya, catatan harian. Buku sebenarnya kumpulan catatan harian para tentara pelajar Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua, Pak Karsang ini. Perang Dunia Kedua. Iya, jadi terus dikumpulkan, kemudian ditulis ulang sehingga menjadi buku Kiki Wadatsumi no Koe. Jadi ada berapa? Bentuknya macam-macam. Ada 2 jilid kalau nggak salah. 2 jilid. Bentuknya ada yang berbentuk jadi surat, ada yang berbentuk puisi, ada juga yang benar-benar catatan harian. Jadi itu dikompil sehingga menjadi sebuah buku, begitu. Jadi dia kumpulan ya, Iya, betul. Jadi orangnya banyak. Berapa? Oh gitu ya. Iya. Ada berapa tentara yang menulis di situ? Waduh, lumayan banyak itu. Lebih dari 10 kalau nggak salah. Karena memang yang ditugaskan di Asia Pasifik itu. Oh, Asia Pasifik. Iya. Waktu Perang Dunia Kedua yang terjadi di Pasifik, terutama yang di Filipina ya, di sekitar Filipina itu. Waktu gegernya Perang Pasifik. Bisa dijelaskan secara garis besar isi dari kumpulan catatan harian mereka, Bu Is? Setidaknya gambaran umum saja lah. Iya, kalau bisa dijelaskan di situ berisi tentang ada semacam keluhan, ada semacam penghiburan. Jadi dia menulis itu untuk mencurahkan perasaannya
ke orang tua, ke pacar, ke saudara, ke teman begitu, Pak Karsang. Jadi yang berbentuk surat itu seperti itu. Yang karena saya kurang berminat di puisi, jadi puisinya nggak saya perhatikan secara detail ya. Jadi yang saya perhatikan secara detail adalah surat-suratnya saja. Oh, surat. Oke. Karena dia Surat-surat. berbentuk Jadi semacam ya pokoknya catatan harian yang harian. dia tulis berbentuk surat ataupun berbentuk catatan dia sendiri. Yang isinya Ada enggak catatan yang menggugah hati Bu Ismi? Yang paling melekat di hati Bu Ismi? Wah, ini yang paling sedih misalnya, atau paling menarik, atau paling lucu, atau apa gitu? Yang paling sedih ya, ada yang paling sedih ketika dia apa ya, sebenarnya dia kurang menyetujui gitu. Dia kurang menyetujui perang tersebut, akan tetapi dia harus melakukannya karena dia merasa dia akan sangat apa ya, dihargai, dihormati karena dia berperang untuk kaisar. Jadi kalau ya pada waktu itu apapun yang dilakukan atas nama kaisar itu balasannya. Nah, kalau seandainya dia meninggal atau dia gugur, itu balasannya setimpal begitu loh. Jadi dia meskipun tertekan, tapi dia merasa itu adalah panggilan yang harus dia laksanakan. Banyak yang semacam itu ya Pak Karsang, baik yang bertugas di kan itu banyak itu, mereka tidak hanya di angkatan kebanyakan sih angkatan laut, tapi angkatan laut di divisi apa gitu, divisi penyerang, ada yang divisi mana ya, mesin gitu, pokoknya dari berbagai divisi. Mereka merindukan dikirim ke medan perang gitu, meskipun jangan tuh gitu, kok capek nunggunya nggak dipanggil gitu ya, seperti itulah. Wow. Semakin menarik. Berarti ini kumpulan catatan harian dari beberapa militer ya, anggota militer di tentara Jepang, tentara pelajar terutama. Oh, tentara pelajar, ya. Betul. Tentara pelajar Jepang, karena kan pada waktu itu kan pelajar-pelajar itu dipanggil untuk berperang, tidak hanya tentara tapi pelajar juga, para mahasiswa, sampai akhirnya juga pelajar sekolah menengah yang hampir lulus pun dipanggil ya, diundang untuk mendaftar gitu. Jadi ada undangan untuk mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam perang Pasifik demi Tenno Haika, demi kaisar gitu. Kaisar ya? Ya, kaisar sangat dihormati. Siap. Ini kayak saya akhirnya kayak nuansa bukan menguji sih sebenarnya, bukan kayak dosen kita di kampus yang bertanya berapa sih korpus data Anda dan seterusnya. Jadi ini nuansa nyantai, tapi saya butuh atau pertanyaan sederhananya, kenapa Bu Ismi mau meneliti tentang catatan harian? Kenapa bukan novel atau apa gitu? Awalnya itu dari Prof. Bandi ya, Prof. Bandi waktu itu, ini loh, catatan harian ini lagi tren, maksudnya lagi banyak dibaca, lagi banyak diperhatikan, lagi banyak dibahas di Jepang. Katanya waktu itu begitu. Jadi apa kamu nggak tertarik untuk menjadikannya sebagai sumber data dari disertasimu? Gitu. Oke. Ya, waktu itu saya baca sekilas, wah menarik juga ini, karena seperti kita ketahui ya Pak Karsang, kalau kita membahas tentang hegemoni itu biasanya dari pihak penghegemoni, jadi pihak penguasanya. Kebanyakan saya baca itu kalau membahas hegemoni itu adalah pihak yang menghegemoni,
dari beberapa baik tesis disertasi itu pihak yang menghegemoni. Nah ini menarik karena Prof. Bandi menyuruh kayak saya merasa ditantang gitu waktu itu. Kok ini kebalik? Jadi bukan melihatnya dari sisi yang menghegemoni, akan tetapi dari sisi yang terhegemoni. Nah di sini butuh semacam interpretasi yang mendalam gitu, mencari kalimat kan hegemoni itu kan sesuatu sebenarnya itu adalah tekanan atau semacam perintah atau yang tidak, pokoknya dia adalah bentuk dominasi yang tanpa disadari, ya dominasi dari pihak penguasa kepada yang dikuasai, tapi tanpa disadari si korban ini, korban hegemoni itu akan melakukan dengan sukarela gitu. Jadi mana ya? Jadi ini menarik waktu itu, ini terbalik, ini benar-benar terbalik dari kebiasaan. Akhirnya saya terima saya anggap tantangan kan ini tantangan dari Prof. Bandi, ini saya terima gitu. Akhirnya saya mulailah mengkaji hegemoni dari sumber data yang terbalik tadi. Ini terlalu dini Bu Ismi bahas tentang hegemoni. Padahal kita, ada Bu Desti Sulaksono. Hai Bu Des. Sekarang jatahnya Bu Ismi malam ini. Kita mau bahas berkaitan tentang oke lah, kita masuk pada kajian hegemoni. Pertanyaan sederhananya, kenapa Bu Ismi akhirnya memakai teori hegemoni? Kalau tidak salah hegemoninya Gramsci ya? Kajiannya Gramsci ya? Gramsci, Antonio Gramsci ya, Gramsci. Oke. Ini, sorry, saya sambil melihat video saya di samping karena jangan sampai, biasanya bermasalah saya punya sinyal. Tapi kayaknya bagus ya. Oke, saya lanjut Bu Is. Bisa dijelaskan kenapa sehingga teori hegemoninya Gramsci yang Bu Ismi pakai, ataukah memang hanya Gramsci yang dijadikan sebagai pisau bedah dalam menganalisis kajiannya Bu Ismi, atau ada teori lain yang ikut menguatkan juga? Silakan diceritakan Bu Is. Ya, untuk hegemoni itu memang saya merasa agak awalnya ini hegemoni dari mana begitu. Akhirnya yang dari beberapa tulisan kayaknya Gramsci lah yang paling cocok saya pakai untuk kajian hegemoni ini. Nah ya, tapi sebenarnya rata-rata kalau berbicara tentang hegemoni itu teori Gramsci ini masuk baik dikaji dari hegemoni kekuasaan, hegemoni konsumtif lah. Jadi kayak pengusaha ke customer gitu. Jadi teorinya itu masuk lah. Jadi saya pikir inilah yang paling cocok gitu. Teori Gramsci yang paling cocok. Ya, akhirnya ya saya dalemi, saya hiraukan yang lain, fokus ke Gramsci saja. Gramsci. Kalau AWK-nya kita pakai teorinya siapa, Bu Is? Saya ambil teorinya Verclav, 3 dimensi. Ya, 3 dimensi Verclav. Sebenarnya ada sih teorinya Van Dijk, teori Van Dijk tentang AWK, tapi kurang karena saya ingin mengkajinya tidak hanya secara makrolinguistik atau mikrolinguistik, kemudian dari perspektif sosial budaya, tapi saya ingin juga pragmatiknya masuk. Nah, saya rasa yang paling cocok teori AWK milik Verclav gitu. Oke. Iya, Verclav yang banyak dipengaruhi oleh Foucault ya. Ya, teori
tiga dimensi yang dari segi kebahasaan, jadi secara linguistiknya, kemudian dari linguistik tapi yang mikro, kemudian yang pragmatik itu kan masuk ke makro linguistik juga sih sebenarnya, tapi di situ kan praktik diskursif kan, dimensi keduanya kan, selain kebahasaannya, kemudian praktik diskursifnya. Jadi lebih ke makro yang pragmatik, lebih fokus ke pragmatiknya. Selanjutnya dari dimensi ketiganya sosial budaya, begitu. Hanya di analisis disertasi saya buat kebalik. Saya ambil dimensi ketiganya dulu, kemudian dimensi kedua, baru dimensi yang pertama, kebahasaannya baru. Rata-rata analisisnya saya lakukan seperti itu. Begitu. Dalam metode penelitian jelas ya, kualitatif. Iya, kualitatif, nggak ada hitung-hitungannya. Aduh. Ada pun hanya begitu-begitu saja. Jadi sumber data yang dipakai ungkapan-ungkapan yang mewakili ya hegemoni kekuasaan itu. Iya. Jadi 2 jilid memang yang Bu Ismi jadikan sebagai sumber data ya. Iya. Ketebalannya sekitar berapa itu Bu Is? Aduh. Sekitar berapa ya? 500-an ya, 521 halaman di sini. Oh iya, 521. Iya, ya. Kalau di total segitulah. Kalau di total sebanyak itu. Karena 2 jilid. Itu hanya untuk Pak Karsang, kebahasan. Sebenarnya dari yang dimensi ketiga, sosial budaya, itu saya ambil juga bandingan dengan artikel-artikel di koran pada tahun terjadinya Perang Pasifik itu, Pak Karsang. Jadi saya tidak 100% mengacu pada buku harian itu, tapi saya juga merujuk pada kejadian yang saya dapatkan dari koran sekitar tahun 42 sampai 45. Itu koran dari mana, Bu Is? Dari Jepang, Pak. Kebetulan kan saya ke Jepang itu untuk mengambil pengambilan data. Wow. Ya, untuk penelitian itu saya juga ke Jepang kan waktu itu. Kebetulan ya, rezeki saya. Sekitar tahun 42 sampai 45 ya? Iya, jadi koran-koran sekitar itu. Jadi penguatan data itu diperkuat dari koran Jepang di tahun 42 sampai 45. Kemudian itu bahasanya beda soalnya. Gitu ya. Jadi kerja 2 kali ya. Karena harus diterjemahkan dulu, kemudian diinterpretasi. Betul. Dan bedanya dengan saya. Penerjemahannya itu berbeda karena bahasa di tahun itu berbeda dengan yang sekarang, Pak Karsang. Apa bedanya, Bu Is? Ya contohnya dulu. Itu. Waduh, contohnya nggak bisa nyontohin saya. Oh gitu ya. Jadi itu saya tidak sendiri, saya dibantu oleh native yang waktu itu bekerja di UB ya. Iya. Ogawa Sensei. Saya minta bantuan beliau, ini saya dapat artikel koran, kalau baca judulnya saya paham ini, tapi isinya apa, karena saya baca saya nggak paham. Kemudian beliau mentranslate ke dalam bahasa Jepang saat ini. Nah, dari situ baru saya mengerti, oh maksudnya begini, begitu. Bu Is, kita pelan-pelan ya mulai masuk tentang Bu Ismi kan kemarin fokus penelitiannya ada berapa? 3 ya? Fokusnya ada 3 dari bentuk kekuasaan. Bentuk wacana kekuasaan. Kemudian fungsi kekuasaan serta strategi ya. Fungsi kekuasaan. Untuk fungsi dan strategi.
dan strategi. Ada 3. Ini versinya Bu Ismi ini. Kita pelan-pelan lagi masuk ke hasil penelitian Bu Ismi. Apa yang Bu Ismi temui atau temukan dalam penelitian Bu Ismi berkaitan data tersebut? Kan tadi ada bentuk wacana kekuasaan yang itu terbagi lagi subfokus Bu Ismi ya? Betul ya. Ya. Bisa dijelaskan apa saja yang Bu Ismi temui dari perbedaan versi yang ditawarkan oleh apa teori yang Bu Ismi dapatkan dan apa temuannya Bu Ismi dari hasil penelitian itu? Bisa dijelaskan dulu, pelan-pelan saya. Bukan, saya kayak menguji ya. Saya sudah lupa ini. Saya ingat. Ada ya. Ya. Oke, dari bentuknya itu, ya. Ada subfokus, ada kekuasaan paksaan, kemudian ya ada 5 kalau nggak salah itu saya kekuasaan paksaan, kemudian kekuasaan apalagi ya? Acuan. Itu teorinya Raffet, acuan, imbalan, kemudian absah dan alih. Betul. Ada 5 bentuk kekuasaan. Nah itu pun terpecah-pecah lagi. Nah, saya baca di sini di bab 4 ya, Bu Ismi jelaskan ini. 5. Fungsinya ada 3 kalau nggak salah. Ya. Bentuk ada 5 ya. Fungsi ada 3. Kemudian strategi ada 3 kalau nggak salah ya. Di sini saya dapat bentuk paksaan Bu Ismi bagi 2. Ada fisik dan non-fisik. Fisik dan non-fisik. Karena apa ya? Para tentara itu kenapa saya bagi 2? Karena paksaan itu bentuknya tidak hanya fisik tapi juga psikis ya. Non-fisik itu di psikisnya, di psikisnya Pak Karsang itu. Tapi kalau saya bilang psikis kok ya bagaimana gitu, akhirnya saya buat non-fisik begitu, fisik dan non-fisik begitu saja. Ya saya bisa-bisanya aja waktu itu. Ternyata dari data yang Bu Ismi punyai, yang non-fisik ini justru yang paling banyak ya? Iya, karena memang apa ya, dia kan mencurahkan rasanya, perasaannya. Kan itu dari buku harian Pak Karsang. Jadi wajar kalau non-fisiknya lebih banyak daripada fisiknya. Dia tuliskan dalam catatan harian itu. Apa yang dia merasa tertekan, dia merasa galau, dia merasa tanpa sebenarnya surat-surat itu mengalami sortiran kalau nggak salah oleh atasannya sampai ke dia ataupun sampai ke orang yang dia tuju begitu, sehingga dia menuliskannya pun nggak vulgar gitu, nggak secara gamblang begitu, jadi agak kita harus menggunakan interpretasi apa yang dia sampaikan dari surat-suratnya, dari catatan hariannya gitu. Kan dari data penelitian saya kan ada kolomnya interpretasinya apa gitu. Dari situ saya waktu menganalisis itu. Begitu. Bu Is, saya minta dijelaskan secara gamblang tentang prosesi Bu Ismi menganalisis. Misalnya di data itu berkaitan tentang apa? Apakah Bu Ismi memetakan data tersebut berdasarkan ada enggak pembagian di antara mereka yang sedih dan sebagainya misalnya? Ataukah gimana ya? Contoh sederhananya, Bu Ismi
melakukan pemetaan atas data Ya, tersebut. Setelah ya. itu, apakah jadi dia per teori yang Iya. berdasarkan tadi. Kemudian saya juga membaca punyanya Bu Ismi ini ada kode-kodenya juga. Iya. Ya namanya juga kualitatif ya. Iya. Harus ada. Kode. Bu Ismi punya filenya di situ ya, ataukah bentuk disertasinya? Saya mau meminta dijelaskan sih sebenarnya, kalau bisa. Halaman 56 itu. Buka laptop dulu ini. Iya, buka laptop dulu ya, enggak apa-apa lah. Lebih bagus supaya enak pembicaranya. Oke. Saya buka laptopnya. Halaman, aduh, bentar ya. Maaf memberatkan ya. Enggak. Sambil cerita. Sambil ngobrol-ngobrol ini kan. Iya. Ngobrol santai. Okay. Oh, jadi ceritanya ini dari Pak Bandi, Bu Ismi ya? Iya, karena buku itu terbitan tahun berapa, Bu Ismi? Terbitan tahun itu sekitar tahun 2000 berapa ya, Pak Kasang? 2020, yang belasan 2000. Oh gitu, sip. 2000 belasan antara 15 atau gimana gitu deh, sekitar itulah. Dan saya berarti dulu, ya. Bu Ismi beli bukunya langsung atau dalam bentuk daring dia? Enggak, saya beli langsung. Saya beli langsung. Just tip waktu itu saya just tip ke mahasiswa. Oke. Minta tolong yang kebetulan mahasiswa yang mendapat beasiswa Japanese Studies itu loh Pak Karsang. Mahasiswa itu kan ada beberapa yang mendapatkan beasiswa Max itu loh. Dari Departemen Pendidikan Jepang untuk sekolah 1 tahun di Jepang. Nah, yang menjelang pulang itu saya minta tolong dan saya diberikan buku ini begitu. Akhirnya dapatlah dari mereka. Kalau buku-buku di Jepang kena berapaan dia, Bu Is? Biasanya? Biasanya kan 1.500 semacam itu. Jadi kalau dirupiahkan? Dikruskan ya dikalikan 120 ya beberapa ratus ribu lah Pak Karsa. Oh gitu ya. Lumayan juga. Ya. Ya lumayan itu. Bentar. Kita buka. Fix. Disertasi fix. Ya. Halaman 56. Saya mau pelan-pelan dulu, Bu Is. Berkaitan isi sebenarnya dari data itu isinya sebenarnya tentang apa, kemudian kenapa Bu Ismi akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah data berkaitan tentang wacana kekuasaan yang berisi tentang paksaan. Ini 56 itu berapa ini, Pak Karsa? Bab 4. Masuk aja langsung bab 4, Bu Is. Oke, ya. Oke. Bab 4. Halaman 56. 56. Oh, ya. 50. Ini kan sudah. Oke, saya ketemu. Nah, ini kan sudah data. Iya, betul. 56. Apa ini? Jigano Suyoi Orenoyona. Wih, saya kayaknya memang ditakdirkan harus di bahasa Indonesia saja ya. Sepertinya harus begitu. Seorang pria Bu Ismi, siapa tahu bisa. Bu Is, siapa tahu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Bu Ismi. Astagfirullah. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan, Bu Ismi. Data apa ya, Pak Karsang? Yang data 1, 56. Sebentar. Data 1. Iya. Bentar. Saya enggak. Seorang pria seperti saya yang memiliki ego yang kuat, tidak mempunyai keyakinan. Yang pertama ya?
Ya, oleh karena itu Anda akan mengerti bahwa Anda tidak dapat hidup kecuali Anda menyimpan kesan seperti ini sebagai sumber tindakan Anda. Nah, itu Data kan satu nggak itu eksplisit saya, kan dia ngomong kan. Jadi si iya ya. penulis kan dia nggak ngomong secara eksplisit kan, seperti itu. Mhm. Nah, Saya jadi dia, saya ingin nah, mati dengan harta ini di hati saya, karena iya, bagi saya itu ada hal yang paling saya inginkan. Saya yakin bagi nah, saya, bagi kami kematian adalah fakta yang paling dikenal tanpa keraguan. Oh begitu nah, prinsipnya orang Jepang, Bu Ismi ya? waktu itu memang Oh begitu kan dia waktu itu, ah, iya ya, ah. doktrinnya Mungkin ya. sekarang berbeda, ada geseran gitu loh Pak Persang. Tapi Mhm. kalau zaman itu kan memang dia apa ya, semacam di brainwash gitu loh, Hmm, semacam cuci otak. uh, 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 sama para atasannya, para Mhm. pemimpin, uh, bahwa kalau kamu mati demi kaisar itu akan bisa mencapai kayak surga atau begitu loh. Kamu Mhm. akan, pokoknya pokoknya yang bagus-bagus gitu loh. Kalau versi agama doktrin-doktrin mujahid ya. Ya, oh ya, sufistik ya. Ah, seperti seperti disertasinya Pak Kar ini, dekonstruksi sufistik. Gambar Aduh. bisa dijelaskan Bu Ismi gambaran kekuasaan yang dimaksudkan. Jadi gambaran kekuasaan paksaan atau tekanan fisik ya. Jadi fisik yang dimaksud itu seperti yang sudah digambarkan tadi. Saya ingin mati dengan harta ini di hati saya karena bagi saya itu adalah hal yang paling saya inginkan. Jadi sudah ada em, kata kematian ya, kata mati mungkin di sini yang Bu Iya, Ismi iya, maksudkan. kan gitu. Bahwa, Fisik. Oke. sebentar, sebentar. Kalau Saya ini, saya akan menghidupkan kembali diri saya gitu kah? Atau yang itu kah Pak Kasang? Yang mana sih kok saya nggak nemu ya? Selamat tinggal Keiko lah, ini ke pacarnya ini. Yang paksaan, yang fisik ya Pak Kasang ya? yang fisik dulu, Bu Is. Oke, sebentar. Secara fisik, Setiap dan saya setiap ingin subfokus, mati. ya betul, ya itu. Ini ya, di Ya, sini saya ingin mati. ya, kematian adalah hal yang paling saya inginkan. Berarti itu yang mati kan badannya Pak Kar. Kenapa saya masukkan itu ke dalam Betul. paksaan fisik? Fisik ya. Karena yang mati kan tubuhnya, sedangkan Oke. jiwanya kan jadi kematian yang mati fisiknya. Secara Kalau eksplisit sih terlihat bahwa dia itu tertekan karena merasa apa ya, kaisar melalui para pemimpin tentara, pemerintah para jenderal-jenderal kemudian turun ke atasan dia langsung, itu kaisar seakan-akan menginginkan kematiannya, menginginkan apa ya, dia mati, sehingga dia menulis seperti yang saya kutip itu, apa ya, kalau kita kan mati itu adalah sebuah takdir kan ya, takdir dari yang kuasa, tapi dia itu apa ya, terlihat bahwa dia itu mati bukan karena takdir, tapi karena diinginkan oleh kaisar begitu. Jadi itulah kenapa saya masukkan itu sebagai paksaan secara fisik. Jadi dia mati, tapi bukan karena takdir, tapi karena dia harus melayani kaisar sehingga dia harus mati seperti itu. Dia harus kapanpun dia harus siap mati untuk melayani kaisar, bukan karena kehendak
kami sama ya, mereka menyebut kami sama, Tuhannya kan kami sama, para kami, begitu Pak Karsan. Wow. Semakin fisik gitu. Itu fisik. Kalau salah ada 10 data, Bu Ismi menjelaskan hanya sekitaran berapa tadi? 3 data ya? Iya, 3. Itu merepresentasi ya? Yang paling, jadi saya ambil yang paling merepresentasikan paksaan fisik itu yang pertama, kemudian saya kuatkan dengan data kedua supaya bahwa beneran ini fisik, dikuatkan lagi dengan data ketiga, begitu. Karena banyak sepukus Pak Karsan, kalau semua dimasukkan berapa tebal disertasi itu. Betul. Tiga sudah banyak. Ya. Dan bagi penelitian kualitatif itu sudah merepresentasikan ya. Iya, cukup merepresentasikan. Luar biasa didikannya nih Pak Budi. Bu Is, ini ya. Saya enggak apa-apa ya masuk langsung ke paksaan non fisik yang kalau bahasanya tadi Bu Ismi, ini paksaan dalam bentuk psikis. Betul. Mereka secara pasif ya. Data saya mau bahas dulu. Data 6. Oke. Berarti 5 data yang tadi bukan 3. Iya. Saya kurang yakin. Sebenarnya 3 tapi ini akhirnya 5 sajalah biar mantep ini gitu. Oh gitu ya. Luar biasa. Di awal analisis kan. Ya. Saya masuk di pembahasan non fisik itu. Mereka secara pasif patuh pada otoritas untuk melindungi kehidupan pribadi dan keluarganya. Apa yang menjadi poinnya di situ, Bu Is? Jadi apa? Yang menjadi poin utama dari teori mereka paksaan dalam bentuk non fisik. Bentuk non fisik yang mana penciri kata mereka bagaimana? Iya, jadi iya. Suaranya Pak Kar putus Pak Kar. Putus ya, sabar. Oh iya ya. Halo. Ya, halo. Oke. Jelas suara saya? Iya, ini sudah mulai jelas. Oke. Oh, berarti lagi kurang bagus sinyal saya nih. Sabar ya. Tunggu sabar. Atau saya matikan dulu Bu Ismi ya, baru kita. Ini sudah jelas. Ini sudah jelas. Sudah jelas. Sekarang sudah jelas. Ya. Oke. Baik, saya lanjut Bu Ismi. Poin tentang paksaan non fisik atau kalau bahasanya Bu Ismi tadi tentang yang psikis ya. Ya, psikis. Mereka secara pasif patuh pada otoritas kekaisaran untuk melindungi kehidupan pribadi dan keluarganya. Ini yang mana menjadi poin non fisik yang dimaksudkan situ, Bu? Yang menjadi poin non fisik itu kan, jadi tidak hanya satu orang tentara, Pak Karsan, tapi mereka dia menulis itu mereka itu teman-temannya, termasuk dirinya juga, itu iya aja, mau aja melakukan, karena kan selagi mereka di medan perang di Jepang sendiri kan ada keluarga yang ditinggalkan, Pak Karsan. Ada, ya, seandainya dia membantah atau dia melawan atau dia tidak patuh, itu ada dampak
yang akan diterima keluarganya yang ada di Jepang. Nah, itu pun waktu saya membaca ini, saya juga awalnya apa, tapi ketika saya, tadi kan saya katakan bahwa saya membaca koran juga kan, mendapat artikel dari artikel koran itu kan, bahwa kalau sampai misalnya ada hal buruk yang terjadi di medan perang, seorang tentara melakukan hal buruk, misalnya tidak patuh, tidak nurut, itu keluarganya atau kerabatnya yang ada di Jepang juga mendapat semacam tekanan dari tentara. Seperti itu. Jadi kenapa ini non fisik? Jadi dia patuh saja atau dia mau melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, itu tidak dari hati gitu. Tapi dia dibuat kadang berita yang dia terima itu kadang tidak 100% benar yang dia dapat dari para atasannya, Pak Karsang. Jadi akhirnya dia menjadi down kan, begitu. Jadi dari dia merasa down itulah saya akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah paksaan non fisik. Jadi hatinya dibuat galau. Jadi bukan, kalau tadi mati kan tubuhnya yang mati. Kalau ini dia jadi galau kan. Ini galau. Itu non fisiknya yang dibuat tertekan. Iya, artinya hegemoni yang Bu Ismi maksudkan adalah penguasa tadi ya, yang Bu Ismi sampaikan dalam hal ini kaisar yang memiliki kekuasaan, ternyata dia melakukan penghegemonian terhadap tentara pelajar itu. Oke. Dan tidak berdaya, silakan. Tapi dia tetap melakukan. Tapi sebenarnya untuk keatasannya itu dia itu kadang nggak cocok. Tapi kalau atasannya itu menggunakan nama kaisar, dia akan melakukan gitu loh Pak Karsang. Kenapa saya sebut itu tadi hegemoni ya? Karena dia sukarela melakukan. Kalau nama kaisar dicatut oleh para penguasa militer itu, jadi sering dicatut itu nama kaisar, begitu. Artinya mereka betul-betul ikhlas ketika itu perintah langsung dari kaisar. Iya. Cuma atasannya yang memberikan perintah dan sebagainya kadang agak mengganggu dalam ruang geraknya para tentara ini. Gitu ya. Ternyata bukan di kaisarnya ya letak persoalan kepribadian dan seterusnya. Oke, semakin menarik ini diskusi kita, Bu Is. Saya mau membahas tentang apa lagi ya? Kepribadian. Ini ada kepribadian. Kalau kepribadian Bu Ismi bagi berapa tadi itu? Kepribadian. Bentuk wacana kekuasaan ada kan acuan. Acuan ya. Acuan ada perilaku, ada kepribadian. Iya, ada. Ini enggak terlalu banyak datanya ini ya. Beda dengan yang tadi. Mendapatkan. Kemudian kalau acuan itu maksudnya apa, Bu Is? Acuan itu ada yang dijadikan panutan, Pak Karsang. Menjadi panutan, menjadi apa ya? Semacam referensi seseorang ketika oke. Gitu. Dilihat dari perilakunya dan kepribadiannya. Iya, betul. Sehingga disitulah dia mengacu. Kebanyakan tentara itu mengambil acuan atas perilakunya siapa, Bu Is? Apa ya? Dia mengambil apa? Acuan tanggung jawab ya. Acuannya.
berdasarkan dia senang atau tidak pada bosnya itu loh Pak Karsang. Iya. Ada yang disukai bos, jadi atasannya. Atasannya, oke. Ada yang disukai, ada yang enggak. Nah, dia suka karena perilaku dari orang yang jadi acuan dia itu, begitu Pak Karsang. Nah, yang ini saya terima. Iya. Datanya ya dari data berkaitan acuan khususnya perilaku. Ini ada saya baca, tentunya Jepang harus melebih-lebihkan kekuatannya sendiri dan meremehkan kekuatan Amerika. Oke, saya paham. Jadi acuan yang dimaksudkan adalah ada kalimat dari atasannya yang kemudian dijadikan sebagai pegangan sebagai pasukan. Jadi para tentara para tentara ya. Jadi ketika dia melebih-lebihkan kekuatan dari sosok atasannya, itu yang jadikan kekuatan bangkit. Oh ya, kita semangat lagi nih. Apa sih kekuatan Amerika? Kurang lebih begitu yang dia maksudkan ya. Iya. Oke. Jadi Jepang itu kan atasannya juga, meskipun sebenarnya atasannya pun ditekan oleh atasan yang lebih tinggi. Iya. Tapi kan tetap menunjukkan fight-nya ketika berperang melawan Amerika itu. Nah, di situ kadang para atasan itu menceritakan sesuatu yang agak over gitu loh. Agak berlebihan ya, oke. Agak berlebihan sebenarnya, tapi para prajurit itu bisa menerima meskipun agak over gitu. Nah, itu dijadikan acuan penyemangat dia begitu. Oke. Oh begitu ya. Jadi pokoknya tidak ada kata tidak bisa, harus bisa. Bahkan kalau perlu kita bisa melebihi dari lawan kita. Kurang lebih sudah begitu. Kalah terus itu waktu itu. Iya. Habis berapa itu? Berapa pesawat itu nabrak tadi bisa dipukul balik kan waktu itu. Atau pokoknya seru itu, kayak baca buku catatan harian tuh kayak nonton film perang beneran. Gitu. Oh gitu ya. Iya, saya membayangkan film-film perang yang di antara Amerika dengan Jepang yang atasan Jepang itu, maksudnya atasan tentara Jepang itu terus memberikan semangat kepada anggotanya. Walaupun sudah, kalau mau dibilang sudah babak belur, tetap terus bangkit. Tidak ada kata tidak bisa. Apalagi ada jaminan dari kaisar ini kan. Iya. Kaisar menjamin hidupnya masuk surga. Kemudian ada kekuasaan imbalan. Oh ini tadi yang dimaksud Bu Ismi ya, bahwa ada imbalan ketika ya dia kayak semacam anak sekolah yang ketika dia dapat ranking maka dapat reward. Sementara kalau dia melakukan perlawanan atau melanggar atau apapun bentuknya yang berbentuk negasi dari keinginan atasan, maka dia mendapatkan punishment ya. Punishment itu atau hukuman itu berupa gangguan secara psikisnya maupun non psikisnya berkaitan keadaan di Jepang, ya keluarga di Jepang itu. Oke. Ya ambil tanggung jawab sendiri, kalau mau sengsara sendiri saja, nggak perlu orang tua atau kerabat terikut-ikut gitu. Kalau tidak dari pasangan yang non fisik tadi loh Pak Karsang. Di imbalan itu sebenarnya tidak melulu paksaan, kan ada juga imbalan. Seandainya dia berprestasi
prestasi pun akan ada reward dari para atasan gitu kan. Dari para bos dia dapat reward juga. Bahkan kalaupun mati pun dia juga rewardnya ya tadi dia akan keluarganya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Predikat iya ini loh keluarganya pahlawan begitu. Pahlawan yang gugur gitu. Nah, itu untuk dianya sendiri yang sudah mati akan diterima oleh para leluhur gitu. Kami sama itu kan tidak satu, kayak kalau kita kan cuma satu Tuhan kan. Mereka kami sama, jadi para dewa dan leluhur gitu. Leluhur pun kan jadi kami sama itu Pak. Semakin menarik ternyata ya. Bahkan menurut Bu Ismi, kata imbalan pun itu adalah bagian dari hegemoni juga ya. Iya. Karena berdasarkan temuan Bu Ismi tadi. Oke. Saya bisa dijelaskan Bu Ismi selain apa tadi pembagiannya ya. Data-data yang Bu Ismi punya mana tadi ya? Kalau imbalan menurut perintah dan memenuhi permintaan. Yang dimaksudkan memenuhi permintaan dari siapa itu Bu Ismi? Tentu saja permintaan dari atasan, Pak Tarsan. Oh gitu ya, termasuk perintah dari atasan? Iya, perintah dan permintaan. Oke. Sebenarnya permintaan itu pun perintah, tapi bentuknya aja yang berbeda. Meminta, memohon kayak gitu. Tapi kalau perintah jelas-jelas perintah kamu harus kan gitu. Oke. Begitu. Kemudian di bentuk wacana kekuasaan, Bu Ismi juga menggunakan istilah absah. Iya, sah. Ini sah, absah. Begitu. Iya. Kemudian ada negara dan orang tua. Bisa dijelaskan maksudnya itu, Bu Ismi? Jadi kekuasaan sah, yang sah bagi orang Jepang itu yang berhak jadi yang sah untuk melakukan sesuatu terhadap bawahan atau terhadap anak itu hanyalah negara atau orang yang mewakili di situ para penguasa militer, kemudian orang tua. Orang Jepang kan sangat menghormati orang tuanya atau orang yang dianggap tua, saat itu ya. Jadi mereka saat itu masih sekitar tahun itu. Sekarang mungkin agak ada pergeseran juga sih. Tapi waktu itu yang berhak, yang paling punya kekuasaan untuk menyuruh atau memberikan tugas kepada para tentara pelajar itu adalah pemimpinnya yang mewakili negara atau orang tua. Jadi mereka akan menurut sukarela melakukan apa yang diminta atau yang diperintahkan oleh negara ataupun oleh orang tuanya. Begitu. Saya penasaran dengan maksud dari pengalaman, Bu Is. Nah, ini ada ternyata pengalaman kekuasaan ahli ya. Ada yang ilmuwan dan ada berdasarkan pengalaman dulu. Bisa dijelaskan maksudnya nih Bu Ismi? Bu Ismi. Iya. Jadi kekuasaan ahli yang berdasarkan ilmuwan ya atau pengalaman. Dua-duanya. Ilmuwan dulu, iya dua-duanya. Apa maksudnya? Oke, silakan. Oke.
ilmuwan di situ adalah orang yang terpelajar, Pak Kasan. Jadi bukan profesor saja, tapi orang yang punya pendidikan lebih. Itu orang ilmuwan di sini orang yang berilmu. Jadi mahasiswa yang direkrut untuk menjadi tentara pelajar itu mereka kedudukannya dalam struktur militer, meskipun dia tidak punya basic militer, itu pangkatnya lebih tinggi dari tentara reguler yang pendidikannya lebih rendah, Pak Karsa. Oke. Jadi pahami. Jadi iya. Mahasiswa yang dianggap mahasiswa itu kan identik dengan orang yang berilmu. Nah, mereka itu ketika direkrut ke dalam ketentaraan pada waktu itu masuk itu punya pangkat yang lebih tinggi dari tentara yang sebenarnya. Jadi yang punya basic ketentaraan itu bisa di bawah, pangkatnya di bawah para mahasiswa yang masuk ke dalam ketentaraan. Begitu. Apa alasannya itu kira-kira, Bu Is? Nah itu karena apa ya, dianggap orang yang berilmu itu, jadi, yang punya pendidikan derajatnya memang tinggi ya, dianggap lebih tahu daripada yang pendidikannya lebih rendah. Padahal kalau dipikir dari segi kekuatan kan lebih ada harapan orang yang sudah dilatih dari awal. Iya. Tapi mungkin pemikiran mereka ke strategi mungkin, Pak Karsang. Kalau orang berilmu punya strategi lebih itu daripada yang tidak berilmu seperti itu. Karena itu di kekuasaan ahli ini selain ilmuwan juga pengalaman. Kalau orang yang pengalaman itu pun dihargai, dia punya pangkat yang akan lebih tinggi, yang bisa menentukan keputusan apa yang terbaik untuk tim anggota timnya gitu. Makanya tidak usah heran kenapa di tahun 45-an ya, ketika Hiroshima dan Nagasaki yang dibombardir, kaisar pada masa itu yang dia cari pertama adalah guru. Iya. Saking betapa pentingnya itu orang berpendidikan. Ya, orang yang berpendidikan. Oke. Kalau pengalaman berarti memang lebih tinggi orang yang punya pengalaman dibandingkan dengan yang hanya baru belajar dan sebagainya dalam dunia kemiliteran. Pasti yang pengalaman ini yang lebih dihargai ya. Punya pangkat yang lebih tinggi lah. Begitu. Iya. Karena dia membawa sesuatu, ada yang lebih dia miliki. Oke. Makanya bentuk wacana kekuasaan tetap ada pada mereka. Siap. Ini semakin menarik. Itu baru fokus pertama. Nah, kita ini sudah mau kita sudah melewati pukul 20. Kalau versinya Bu Ismi ya. Kalau versi, iya. Kalau cerita-cerita gini pasti tidak terasa itu, Bu Is. Pasti itu. Saya mau masuk ke fungsi wacana kekuasaan. Oke. Jadi Bu Ismi membagi fungsi wacana kekuasaan itu pada 3 bagian, suportif, preventif, dan korektif. Betul. Apa maksudnya suportif yang positif dan negatif, Bu Is? Ini istilah sendiri yang Bu Ismi buat atau memang dari teori yang Bu Ismi pakai? Ini apa ya? Dari ada suportif, terus positif negatif itu kayaknya saya sendiri yang Oke. Semuanya Bu Ismi ya? Iya, supportnya ini negatif, iya. Jadi saya membagi suportif ini positif dan negatif karena support itu, jadi kekuasaan
kekuasaan tidak hanya dapat difungsikan untuk hal-hal yang negatif saja, Pak Kasan. Kekuasaan itu bisa juga difungsikan untuk hal-hal yang positif. Jadi ketika kekuasaan difungsikan untuk memotivasi seseorang, maksudnya di situ tentara, anak buahnya untuk berperilaku baik, maka di situ fungsi suportif yang dilakukan oleh atasan itu adalah fungsi positif. Oke. Begitu. Kalau suportif negatif? Positif. Tapi dari suportif itu kadang ada yang konsekuensi yang timbul tidak menyenangkan bagi tentara itu. Nah, yang tidak menyenangkan itu, jadi tidak membuat dia termotivasi untuk hal yang baik, tapi dia malah sebaliknya. Nah, di situ itu saya masukkan sebagai support yang negatif. Jadi pembagian saya ke positif dan negatif itu adalah dari motivasi yang diberikan oleh atasan kepada anak buah. Kalau motivasi itu menghasilkan hal bagus, itu support positif. Tapi kalau menghasilkan sesuatu yang tidak bagus, itulah supportnya jadi negatif. Begitu. Jadi sebenarnya dari motivasi itu hasilnya bagus, itu positif. Kalau malah membuat anak buahnya down, maka support itu negatif. Begitu saya membaginya berdasarkan seperti itu. Saya baru tahu bahwa ada suportif yang negatif dalam tulisannya Bu Ismi. Iya, kayaknya bukan support deh kalau yang berbentuk negatif, tapi ya berdasarkan analisisnya Bu Ismi, nice. Termasuk ini yang positif ya. Sudah waktunya bagi para sarjana untuk berada di garis depan. Gekusa koso imaya daisen ni tatsu tokidesu. Luar biasa juga ya istilah-istilah yang dihadirkan oleh. Sudah waktunya bagi para sarjana untuk berada di garis depan. Bisa kita lihat tadi, jadi ini hal yang berbentuk positifnya ya. Kalau berbentuk negatifnya saya mau lihat dulu. Kami berpikir bahwa kami akan mengikuti studi akademi yang seharusnya membakar semua gairah dan melayani praktik negara. Tetapi itu harus diserahkan kepada orang-orang tua. Masa depan bangsa dipercayakan kepada otak mereka. Mereka harus sadar akan tanggung jawab sejati nasib bangsa dan mengetahui jalur pembelajaran baru. Ini yang nulis pasti mahasiswa. Oh gitu ya. Makanya dia memandang bahwa ini ada suportif yang berbentuk negatif. Ya, kenapa? Karena dalam ketentaraan itu kan jenjang-jenjangnya dulu Pak Kasan. Kemudian kemungkinan ini penulis ini dia sebenarnya juga sudah atasan di unitnya mungkin ya. Dia atasan di unit, tapi ada atasan dia lagi bukan orang yang berpendidikan, tapi orang yang berpengalaman. Tadi kan acuan tadi kalau nggak salah, acuan tadi itu kan tadi yang ilmuwan dan pengalaman kan. Yang acuan. Jadi ya. Kalau nggak salah acuan tadi ya, yang ilmuwan dan yang berpengalaman kalau nggak salah ya. Terus? Nah di sini kenapa? Kalau yang ilmuwan dan pengalaman itu ahli ya, yang ahli. Oh ya ahli. Oke. Oke ahli ya. Sementara
dari acuan perilaku. Kalau acuan, nah, kenapa ini saya masukkan ke dalam support negatif? Karena di sini dia nggak puas karena atasannya adalah bukan dari akademisi. Oke. Terus? Nah, atasannya kemungkinan adalah dari ketentaraan yang tadi reguler tentara, tapi yang sudah punya pengalaman. Jadi dia merasa atasannya itu tidak kurang punya hak untuk itu memerintah atau menyuruh dia untuk bertindak begitu, Pak Kasang. Padahal dia seharusnya di sistem ketentaraan waktu itu siapa atasan yang memerintah maka bawahan itu harus melaksanakan, kan seperti itu. Nah ini ada kemungkinan bisa terjadi pembangkangan gitu loh, karena dia tidak puas karena yang memerintah adalah orang yang lebih tua, yang tadi maksudnya itu orang yang sebenarnya berpengalaman, tapi karena dia merasa pendidikan itu lebih utama, jadi ada kemungkinan dia akan membangkang, jadi supportnya jadi negatif gitu, karena dia nggak akan sukarela melakukan. Jadi kontradiksi ya dia. Iya. Kontradiksi karena harus melaksanakan, tapi dia nggak rela karena bukan orang yang berilmu seperti dia gitu. Ada kemungkinan perintah atasannya ke dia sampaikan ke anak buahnya lain lagi begitu. Itu kan negatif jadinya. Maunya yang ini kan X, tapi ketika dia terima perintah X karena dia tulis seperti itu, kan dia nggak cocok itu orang tua ya. Nah ini turun ke bawahannya kemungkinan jadi Y atau Z gitu. Nah, itu supportnya support negatif. Karena nggak sejalur, nggak linear gitu loh Pak Kasang. Begitu. Kemudian Bu Ismi juga menjelaskan tentang fungsi preventif. Ya. Preventif itu siap siaga sebelum terjadi, sudah diantisipasi. Diantisipasi sebelum terjadi hal buruk, maka jadi jaga-jaga itu. Tujuannya yaitu untuk memperkecil masalah yang timbul, terutama yang berkaitan dengan kedisiplinan tentara, itu diminimalisir, dicegah pelanggaran disiplin itu dicegah dengan fungsi preventif ini. Saya baca Bu Ismi ya, ini adalah semangat rasional yang mendominasi para prajurit. Mereka secara pasif patuh pada otoritas kekaisaran untuk melindungi kehidupan mereka sendiri dan keluarga mereka. Ini saya ulang lagi nih. Betul. Jadi ada konsep yang dipakai oleh atasan. Jadi memang yang mendominasi para prajurit, tapi di sisi lain ya tetap ada tanda petik semacam di sisi lain bukan juga ancaman sih, tapi sekadar ya ingat kau punya keluarga. Jadi salah satu strategi supaya tidak melakukan pelanggaran, keluarlah kalimat-kalimat begitu ya. Seru juga ini Jepang ya. Kemudian mencegah hambatan program. Tanah air kita menjadi kuat setiap hari. Apa maksudnya ini, Bu Is? Ya itu propaganda sebenarnya. Propaganda para pemimpin kepada tentaranya. Jadi propaganda itu termakan sehingga tentara pelajar ini menulis tanah air kita menjadi kuat setiap hari. Dia nggak tahu padahal sudah
carut marut sudah babak belur sebenarnya tentara kayak Jepang kasus pada waktu tadi itu ya. kan. Iya. Iya. Termasuk Tapi memberi semangat dia, tadi itu. Iya, dia Terus? terhegemoni sehingga dia menulis tanah air kita menjadi kuat setiap hari. Padahal kenyataannya nggak tahu lah. Kita tahu sendiri gimana perang waktu itu. Dia terhegemoni di sini. Begitu Pak Karsam. Untuk negara dan apa ini? Saya bahas juga tadi kan tentang apa? Dia semacam mencegah pelanggaran. Kemudian yang kedua ada mencegah hambatan program. Hambatan program. Ya, itu kan tadi hambatan program. Betul. Kan, pemerintah militer itu kan punya program, Pak Karsam. Dia punya, gitu. Ya, harus apa. Nah, program yang dijalankan itu supaya tidak terhambat begitu. Itu dia melakukan berbagai upaya. Dia yaitu dalam bentuk menggunakan tadi mencatut kaisar, nama kaisar supaya program yang dia ingin dijalankan itu berjalan lancar, dia catat nama kaisar. Dia juga melakukan semacam berita yang nggak benar sih sebenarnya, berita yang nggak yang bukan kenyataannya. Misalnya dia kalah, dia nggak ngomong kalah tapi ngomong menang begitu, sehingga muncul program yang dia jalankan itu nggak sampai terhambat atau terganggu begitu. Kan berita buruk kan membuat membuat down kan Pak Kar, kalau yang nyata disampaikan. Jadi dibuatlah segala upaya agar apa yang dia planningkan itu berjalan lancar, meskipun ya mengorbankan tentara pelajar sih sebenarnya. Memang ya. Kencang juga ya. Berarti besar pengaruh kalimat itu ya. Bahasa pimpinan. Ada fungsi korektif, menolak kayak gitu ya. Ini saya harus terbiasa dengan para prajurit muda ini. Mereka yang menerima pendidikan tanpa pemberontakan dan SMA pasti tahu apa itu tanggung jawab. Mereka memiliki rasa hormat tersendiri. Tetapi, kata tetapi ini yang menjadi saya tidak bisa mengikuti hubungan kepada bawahan seperti yang diminta. Ini yang tulis juga dia letaknya di tengah, Pak Karsam. Ini mahasiswa yang menjadi kepala, kayak dia punya unit anak buah. Tadi dia punya atasan. Ini atasannya kayaknya menginginkan dia itu, kalau kamu atasan ya berlakulah seperti atasan. Tapi kayaknya dia tidak bisa, karena dia memang ingin ngeblend sama anak buahnya, sehingga dia agak hierarki itu agak dia langgar. Hierarki yang seharusnya diperintahkan kamu atasan, bawahan, tapi dia enggak, dia ngeblend gitu loh Pak Karsam. Ada kan di dalam struktur organisasi atasan yang ngeblend sama bawahannya. Nah, di sini saya tulis, saya nemu kalimat seperti itu. Akhirnya ini saya jadikan fungsi korektif yang menolak. Jadi dia itu menolak perintah atasannya untuk berlaku benar-benar sebagai atasan militer untuk anak buahnya, karena dia nggak bisa, dia ngeblend kayak di sini, dia lebih humanis ya.
sebagai tentara yang maju perang. Kemudian ada juga yang memberi hukuman. Wah, ya. Sudah mau pukul 22. Sekarang 22.1. Lanjut, masih asik saya. Ternyata menarik betul ya, memahami cara berpikir orang Jepang dulu ya, tentang spiritnya mereka. Oke. Tentang menyerahnya mereka. Kemudian Bu Ismi juga membagi strategi wacana kekuasaan. Kan gitu. Strategi. Ada koersif dan persuasif. Ada yang bentuk menekan dan memaksa. Apa perbedaannya dengan konsep yang tadi, Bu Is? Tentang bentuk wacana kekuasaan yang paksaan ya. Iya, paksaan itu. Iya. Sebenarnya ini mirip sih Pak Basang, cuma ini saya melihatnya dari ke strateginya. Strategi. Strategi dalam atasan ya. Strategi atasan militer kepada anak buahnya. Kalau tadi terus? Yang paksaan itu saya lihat dari anak buah langsung, yang dia berperan sebagai anak buah langsung kalau yang paksaan. Tapi yang strategi ini jadi strategi yang dari sisi atasannya. Jadi di sini menekan, ada yang menekan sama apa tadi? Menekan sama apa? Pasal-pasal tadi menekan. Memaksa. Memaksa. Ya, iya. Nah, yang menekan itu, jadi petinggi militer itu dia tegas. Terus? Tegas dan nggak segan-segan menekan ataupun memberikan hukuman apabila diketahui anak buah itu melakukan pelanggaran atau nggak nurut dari perintah yang seharusnya dia lakukan untuknya. Nah, di situ saya katakan menekan karena dia tegas, jadi dia benar-benar dihukum kalau dia nggak sesuai perintah, hukuman akan diberikan. Tapi sebenarnya hukuman itu diberikan tujuannya ya tetaplah sebenarnya di ketentaraan supaya prajurit itu disiplin, taat, serta loyal kepada atasannya sebagai wakil dari pemerintah seperti itu. Oke. Jadi dia menekan begitu. Ya. Termasuk yang memaksa itu lebih keras lagi dari lebih keras lagi menekan ya. Dipaksa untuk menurut gitu. Jadi apa ya lebih kenceng kan ya ini kalau memaksa. Kita lihat aja cuplikannya kan nampak memaksa juga. Iya. Kayak tidak peduli seberapa serius gitu. Tidak bahkan apa yang di mana ada lebih dari sekadar ditahan, di mana dipaksakan dan bukannya dipaksakan, di mana hal itu dilihat dan bukannya dilihat adalah esensi dari politik. Wah, keras juga ya. Iya. Benar-benar. Termasuk. Jadi bentuk paksaan itu tidak sekadar dari luar juga, tidak peduli seberapa pahit kenyataan ini. Saya akan terus berjalan dengan mantap melangkah di jalan saya sendiri. Sungguh memalukan bahwa ambisi saya hanyalah sebuah ambisi. Dia memaksa. Jadi paksaan itu ternyata bukan hanya dari aspek luar, Bu Is ya? Dari dalam juga. Dari dirinya. Secara internal. Sendiri. Iya, dirinya sendiri. Oke. Temannya Bu Is seperti itu. Dan yang terakhir ini ada pembicaraan tentang strategi persuasif yang terdiri dari mengajak, kemudian meminta. Ini tetap kalau strategi ini semuanya dari sisi pemimpinnya, Pak
atasan. Oke. Terus? Nah, strategi persuasif ini kan bagaimana pemimpin itu melakukan, jadi gimana pemimpin itu mempengaruhi anak buahnya dengan menggunakan alasan-alasan yang bisa diterima akal dan dengan bukti-bukti gitu. Bukti-bukti agar dalam hal ini para tentara pelajar yang menjadi anak buahnya itu dengan sukarela mengikuti apa yang dimaui oleh pimpinan tersebut. Jadi biasanya dilakukan dengan halus, dengan cara mengajak, atau dengan cara yang kedua, yaitu meminta, kalau nggak salah ya, mengajak ataupun meminta, begitu. Sip. Karena kalau meminta agak di atas lagi tingkatannya, beda pendekatan persuasif yang awal tadi itu ya. Oke. Wis, sudah ada. Mudah-mudahan para penonton kita nantinya akan lebih kuat lagi memahami bahwa oh ternyata seperti ini dalam menganalisis. Ada yang kita gunakan teori dari orang dan kemudian Bu Ismi menghadirkan beberapa bagian yang akhirnya kalau sebelumnya tidak kayak mengklasifikasikan antara bentuk positif dan negatif, ternyata Bu Ismi mengklasifikasikan. Sama dengan tadi ada paksaan yang berbentuk fisik, ternyata Bu Ismi menemukan ada non-fisik atau istilah lainnya psikis kayak gitu. Bu Is, saya mau meminta, ternyata ini sudah pukul 28. Saya mau minta dari pandangan Bu Ismi. Saya masih mau banyak bertanya sebenarnya, tapi ya tidak apa-apa, kita nanti di luar karena sekali lagi berdasarkan kesepakatan waktu kita. Bu Is, saya mau minta apa sebenarnya poin utama dari hegemoni yang Bu Ismi teliti ini tentang dalam catatan tadi itu, catatan harian ya, sehingga memakai analisis wacana kritis gitu. Silakan Bu Is. Poin yang ingin saya sampaikan ya Pak Karsang ya, dengan penelitian hegemoni ini, bahwa penelitian hegemoni atau penelitian kekuasaan, terutama yang hegemoni ini, sebenarnya tidak hanya bisa dilihat dari sudut pandang pihak yang menghegemoni saja. Oke. Tapi kita juga bisa melihatnya dari sisi pihak yang terhegemoni, meskipun ya agak butuh tenaga ekstra. Tapi ini pun bisa dilakukan. Bukan hal yang mustahil kalau kita meneliti hegemoni dari pihak yang terhegemoni, karena bisa ditemukan data yang cukup banyak untuk disampaikan bahwa bukti-bukti hegemoni itu, teori hegemoni kan mengatakan bahwa hegemoni itu adalah bentuk dominasi yang tidak disadari. Jadi tidak disadari oleh pihak yang terhegemoni bahwa dia itu sebenarnya mengalami hegemoni. Dia mengalami mengalami pemaksaan pemikiran orang lain yang masuk ke kepalanya tanpa dia sadari. Ya oke saja
seperti tadi, negara kita semakin kuat dia yakin menulis seperti itu bukan kata-kata dia sendiri, itu pasti dari pihak yang mendominasi untuk meyakinkan dirinya bahwa hal itulah yang sedang terjadi dan itu diyakininya dan dia menerima itu dengan sukarela. Ya oke, kita kuat. Padahal nggak seperti itu. Thank you. Thank you Bu Ismi-san. Thank you Bu Ismi-san. Itu saya tidak akan lupa itu pelajaran dari Bu Ismi-san. Sebelum kita tutup Bu Ismi ya, saya mau Bu Ismi jawab cepat. Ketika saya memberikan dua kata, silakan pilih satu saja. Saya tidak akan menanyakan apa sebabnya. Yang jelas jawab cepat saja berdasarkan pandangannya Bu Ismi. Kita mulai Bu Ismi ya. Budaya Jepang atau budaya Jawa? Budaya Jawa. Oh gitu. Sastra atau linguistik? Linguistik tentu saja. Oh gitu ya. Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif. Ya. Jurnal atau buku? Jurnal. Terakhir, Surabaya atau Malang? Surabaya. Terima kasih Bu Ismi, demikian pertemuan kita malam ini. Sehat selalu, jangan lelah menjadi orang baik. Itu saja poin utama yang ingin kita sampaikan. Terus berbagi Bu Ismi. Kapan-kapan saya undang lagi ya, mungkin dengan diskusi yang berbeda lagi. Terima kasih, sehat selalu. Pak juga sehat-sehat. Amin. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.